Atas ya, mungkin rekan-rekan sekalian kan biasanya itu kan rilis tuh ada pelakunya ya. Nah ini ketentuan mendasar itu sehingga tidak kita hadirkan ya untuk anak yang berhadapan dengan hukum ya, istilahnya demikian. Dasarnya laporan polisi nomor 80 tanggal 31 Mei 2024. Kemudian jenis kejadian kekerasan terhadap anak sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Waktu kejadian hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian di Jalan Cempaka, Pesanggerahan, Kota Batu. Untuk korban inisial RK, umur 14 tahun. Kemudian terduga anak yang berhadapan dengan hukum ada 5. Yang pertama inisial AS 13 tahun, yang kedua MI 15 tahun, yang ketiga KA 13 tahun, MA 13 tahun, dan KB 13 tahun. Modus operandi kekerasan atau penganiayaan tersebut dilakukan oleh terduga anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara memukul korban secara bergantian. Untuk kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, terduga anak berhadapan dengan hukum berinisial KA menjemput korban di rumahnya dengan dibonceng menggunakan sepeda motor dan membawa korban ke rumah MA. Selanjutnya korban diajak ke sebuah tempat di Jalan Cempaka, Pesanggerahan, Kota Batu. Setiba di tempat tersebut ternyata sudah menunggu terduga MI, KB, dan AS. Selanjutnya korban diturunkan dan kemudian oleh MA diajak berkelahi. Namun korban menolak. Karena penolakan tersebut, maka anak berinisial MI dipukul dengan tangan kosong mengenai kepala korban sebelah kiri. Korban juga dipukul dan ditendang oleh MA mengenai wajah dan punggung korban, dan oleh MA korban juga sempat diseret. Setelah melakukan kekerasan, korban oleh KA dan AS diantarkan pulang, namun hanya sampai di pom bensin Jalan Lahor, Kota Batu, dan korban ditinggal oleh KA dan AS. Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, korban mengeluh sakit pada bagian kepala belakang dan mual kepada orang tua korban, dan selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat oleh orang tua korban dibawa ke Rumah Sakit Hasta Brata, Batu, dan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat korban dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Hasta Brata, Batu. Untuk peran masing-masing terduga anak yang berhadapan dengan hukum, KA menjemput korban dan membawa ke tempat kejadian perkara serta mengambil video pada saat kejadian. Kemudian MI memukul dengan tangan kosong sebanyak 3 kali mengenai bagian kepala samping kiri dan belakang, menendang sebanyak 1 kali mengenai punggung korban.
MA memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai tubuh korban bagian punggung, menendang sebanyak 3 kali mengenai tubuh korban bagian perut bagian bawah, paha dan bokong korban, serta menyeret korban. Untuk AS menyuruh MI melakukan pemukulan dan KB menyuruh MA melakukan pemukulan. Untuk barang bukti 1 unit sepeda motor yang digunakan sebagai sarana ya di depan ini. Kemudian baju ya, setel baju seragam sekolah. Kemudian celana hitam, baju warna abu-abu dan lain sebagainya. Ini ada 9 poin barang bukti yang kita amankan. Kemudian untuk motif ya, motif terduga anak berhadapan dengan hukum inisial MA tersinggung karena oleh korban diminta untuk mencetak atau print tugas pada saat malam hari. Akibat tersinggung tersebut, maka MA mengajak teman-temannya untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Jenis tindak pidana dan persangkaan pasal: melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati ya, sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 3 Junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Untuk ancaman hukumannya pidana dengan penjara paling lama 15 tahun. Itu ya rilisnya. Mungkin ada dari hasil otopsi kemarin penyebab kematian pastinya apa Dan? Yang menyebabkan terus yang ini kan dari tersangka dan korban sama-sama anak ya di bawah umur. Nanti prosesnya seperti apa, siapa aja yang dilibatkan? Dan? Ya, untuk penyebabnya itu hasil otopsi ataupun visum et repertumnya enggak deh. Ini harus saya baca soalnya, nanti salah saya. Nah ini. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan ya, kemarin juga didampingi oleh sampai jam berapa ya tadi malam? Sampai jam 21 ya. Berdasarkan hasil visum et repertum, korban meninggal akibat retak pada batok kepala bagian kiri ya, sehingga terjadi pendarahan dan pengumpalan darah pada otak. Nah, seperti itu ya. Untuk penanganannya karena berhubungan dengan anak-anak berbeda dengan orang dewasa, untuk waktunya juga dipercepat 15 hari. Nanti akan kita tetap terus koordinasi dengan pihak kejaksaan sehingga hal-hal apa yang menjadi apa ya, sehingga tidak ini ya bisa dalam proses-prosesnya itu bisa kita segera lengkapi dan segera kita kirim berkasnya. Insya Allah akan kita kirimkan pada hari Senin ya, hari Senin berkasnya untuk tahap 1 ya. Untuk sementara anak yang berhadapan dengan hukum saat ini masih kita amankan di tempat khusus di Satreskrim Polres Batu. Demikian. Tidak menyebarkan kembali ya, menyebarkan kembali, kita tetap harus menjaga harkat dan martabat ya anak-anak kita. Mereka juga ya memiliki hak ya, diharapkan ya dan dihimbau untuk tidak menyebarluaskan video-video yang sudah ini ya tersebar.
gitu ya. Dan mau tanya, dan hubungan korban sama para pelaku ini apa, Dan? Teman sekolah, dua-duanya teman sekolah, sekelas itu. Oh, ada teman sekolah, ada teman bermain. Ya. Dan berarti kerja kelompok ini hanya modus untuk memang sudah bertujuan mengeroyok korban atau seperti apa, Nan? Tidak, sesuai dengan saya jelaskan tadi ya. Ini berdasarkan dari hasil pemeriksaan juga bahwa yang bersangkutan itu memang diminta untuk mencetak ataupun ngeprint ya tugas sekolah pada malam hari itu. Nah, tapi tutup ya, tempat tersebut tutup. Nah, di situ ada ketersinggungan ya dari terduga anak yang berhadapan dengan hukum itu ya, sehingga terjadilah hal yang saya jelaskan tadi. Dan untuk ancaman yang 15 tahun itu dikenakan ke 5 pelaku atau hanya 2 yang hanya turut memukul saja? Semuanya tetap itu kan ancamannya nanti berdasarkan dari keputusan pengadilan nanti ya. Mau tanya ke Pak Peci, selesaikan dulu. Saya rasa cukup ini ya untuk kasus ini. Tetap kita melaksanakan kegiatan penyidikan, proses penyidikan ini secara baik, secara profesional ya, dan secepatnya kita akan kirim ya berkas ke kejaksaan ya. Mudah-mudahan perkara ini lancar ya, tidak ada kendala ya, sehingga bisa segera untuk diproses selanjutnya. Saya rasa itu. Mungkin ada tambahan dari ini. Barang bukti. Apanya? Barang buktinya? Diangkat barang bukti. Oh, ini harus pakai. Iya. Karena sebenarnya habis ulang tahun rupanya itu, sebenarnya habis ulang tahun itu. Oke, cukup ya. Hal-hal yang mungkin belum jelas ada di ini ya. Iya, siap. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Udah? Dan Masyarakat kecewa, sedih, sekaligus marah atas peristiwa ini. SMA, selamat pagi, Al-Iza, sekarang adalah kasus ini. Sebagai pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan regulasi, tanggung jawab apa yang diambil Pak dari peristiwa ini? Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Kapolres dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Namanya kehidupan tidak mungkin terlepas dari permasalahan. Pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Tidak hanya di lingkungan anak atau sekolah atau lingkungan pendidikan, tapi juga di lingkungan masyarakat. Dan tidak ada pemerintah yang mau menghadapi suatu masalah tanpa ada penyelesaian. Maka tentunya apa yang terjadi terhadap anak kita yang ada di wilayah Kota Batu adalah pukulan yang sangat-sangat berat buat kami, pemerintah, bersama dengan seluruh jajaran kami Forkopimda. Tentunya kita akan terus melakukan evaluasi, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Namun beban ini kan bukan hanya beban pemerintah. Sekali lagi saya katakan, bukan hanya beban pemerintah di lingkungan pendidikan. Anak-anak dididik itu pagi sampai sore adalah di lingkungan sekolah. Tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab sekolah. Ada kepala sekolah, ada guru yang bertanggung jawab. Setelah itu mereka keluar dari sekolah. Itulah adalah tanggung jawab lingkungan dan keluarga. Maka keterlibatan di dalam proses pendidikan itu bukan hanya guru dan kepala sekolah dan pemerintah, tapi juga masyarakat. Maka kami berharap bahwa yang terjadi ini adalah bagaimana pendidikan dan pengawasan dan pendampingan anak yang diharuskan, yang dilakukan oleh para orang tua dan kami juga sebagai pemerintah. Kami tidak berhenti dan tidak pernah bosan-bosannya mengingatkan bagaimana pendidikan akhlak, bagaimana pendidikan karakter, agar anak-anak kita ini pergaulannya disesuaikan dengan lingkungan dan bangsa kita yang selalu santun, yang selalu menjaga adab. Nah, kalau ini terjadi,
tidak lepas juga dari pengaruh teknologi. Jadi maka oleh sebab itu, kenapa pengaruh teknologi ini, kita berharap peran orang tua juga ikut membantu kami pemerintah untuk mengawasi dan mendampingi anak. Ini yang kami harapkan, dan kalau kami disalahkan oleh masyarakat tentang bagaimana peran pemerintah, ya kami terima sebagai seorang pemerintah yang tentunya bertanggung jawab. Tapi dalam hal ini ada proses hukum, ya. Maka kemarin saya salut dengan Pak Kapolres dengan seluruh jajarannya, begitu kejadian dari pagi sampai dengan malam hari di rumah sakit terus mendampingi keluarga, termasuk di rumah duka juga mendampingi. Dan ini kita berharap bahwa proses betul-betul berjalan tuntas sampai betul-betul masuk di ranah pengadilan. Ini yang kita harapkan supaya masyarakat tahu betul bagaimana proses ini berjalan dengan baik. Ada perda tahun 2019 soal layak anak, Pak? Semua, bukan hanya Batu, semua seluruh Indonesia punya undang-undang Pak ini. PJ, Kota Batu masih layak anak nggak, Pak? Dengan rentetan kasus yang Menurut kami masih. Artinya 1-2 kejadian ini memang menjadi bagian dari introspeksi kita. Tapi bukan berarti Kota Batu tidak layak anak. Ya, makasih. Di lingkungan sekolah ada guru BK. Guru BK itu guru pendamping konsultasi. Jadi sudah dipetakan konsultasi anak terhadap kebutuhan pendidikannya. Mulai jam berapa sampai dengan jam berapa. Apakah juga menjamin kalau tidak full day, pagi sampai siang umpamanya, terus anak-anak kita berkeliaran mungkin di tempat-tempat yang tidak kita inginkan, apa juga menjamin anak-anak kita itu bersih dari segala hal yang terjadi terhadap kekerasan? Kan juga tidak mungkin. Maka tentunya regulasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat sudah memikirkan itu. Beban pendidikan sudah dilakukan dengan mengurangi pendidikan melalui Merdeka Belajar. Itu juga sudah dilakukan. Jadi Merdeka Belajar itu memudahkan anak kita untuk tidak stres terhadap pendidikan itu sendiri. Jadi sudah berproses dengan baik. Sekarang saya katakan tadi bahwa peran masyarakat, peran orang tua, dan kita semua harus peduli terhadap lingkungan anak kita. Itu. Terima kasih. Pak, satu lagi Pak, mohon izin. Itu ya, terakhir ya. Satu. Ya. Untuk status ini kan masih siswa gitu. Iya. Karena dengan proses Betul. hukum ini otomatis dia bagaimana nantinya untuk kedepannya sekolahnya? Jadi kami tetap menghormati proses hukum pertama itu. Yang kedua, hak anak terhadap pendidikan tetap kami penuhi. Nah, apakah itu nanti dilakukan prosesnya melalui model blended learning, ya, ada guru dan kepala sekolahnya di sini. Nanti mungkin ada gurunya yang melakukan pendampingan di sini atau di mana tempat yang dilakukan, itu tetap dilakukan sampai anak-anak ini karena ini harus tetap proses pendidikannya tidak boleh putus, maka kami harus terus mendampingi. Nah, nanti prosesnya kami akan minta arahan dari Pak Kapolres karena sebagai proses hukumnya kami menghormati itu. Apakah ada jam-jam tertentu yang bisa dipakai untuk mereka bisa tetap belajar? Oke, terima kasih. cukup ya?